800 meter persegi. Ya saya tebar 35.000. Itu ukuran 35. Sekarang umurnya 50 hari. Awal kita pakai ton terapi lahan. Pertama, ini kita gunakan satu petak ukuran 800 meter. Nah, setelah itu kita pakai NASA hormon Viverna. Kita padukan jadi satu. Cara pemakaiannya 5 kilo itu saya kasih 1 pucuk yang sudah bercampur 3 tadi. Dari sisi kesehatan saja, kemarau panjang, air tidak lancar, di musim-musim seperti ini tanpa produk NASA bisa lebih dari 10%. Nah, kalau sekarang kan nggak ada 3%. Sekarang saya menggunakan produk NASA ukuran 35 dengan umur 50 hari ini. Nah, ternyata sudah remaja besar. Waktunya kan sangat singkat. Nah, kita buktikan dengan di sampel 2 kilo itu ada 28 deh. Nah, ini nanti saya prediksi 10 hari lagi itu sudah 1 kilo 10. Perbedaannya sangat menyolok. Jadi setiap 1000 ekor ukuran 35 ini untuk menjadi konsumsi itu satu sak setengah atau 45 kilo sampai 50 kilo. Itu untuk ukuran 1000 ekor dari 35 sampai konsumsi. Tapi ini saya tebar ukuran 35 sampai 50 hari ini sudah menjelang konsumsi aja kan belum habis 1 sak 1000-nya. Bahkan setengah sak aja belum, karena 35 baru habis 31 sak. Nah, untuk penggunaan aja kan berapa bisa hitung aja, gitu. Ton 3, nah, itu cuman 120 NASA Viverna hormon. Nah, taruhlah itu nggak habis 300, belum habis 300. Assalamualaikum Pak Roma Salem. Saya mendengar pembibitan Bapak Roma Salem ini menggunakan produk-produk diantaranya produk NASA dan harmonis ya Pak ya? Iya. Saya melihat pertumbuhannya bagus. Mungkin Bapak bisa menjelaskan bagaimana aplikasi produk-produk NASA untuk pembibitan nilai ini Pak. Jadi pupuk organik NASA ini setengahnya saya campur dengan setengah hormon, setengah botol hormon, saya campurkan dulu. Nah, setelah itu saya kocok. Setelah saya kocok, saya nuangkan pupuk organik ini yang sudah dicampur dengan hormon, kira-kira 3,5 cc. 3,5 cc ya? Kira-kira 3. Saya masukkan pada air setengah gelas. Ya, setengah gelas sudah. Ya. Terus saya campur. Setelah saya campur, ya, saya aduk ini. Ya. Pakan saya masukkan. Kira-kira 1,5 kilo. 1,5 kilo ya, Pak? Terus berhubung lele ini masih ada yang kecil, ya. Saya kasih pelet yang ukuran 0,1 ya. Atau starter 1. Starter 1 ya. Kan, ya. Setelah ini saya aduk rata, ya, ini saya aduk rata, nah, sampai rata, kata itu. Ya.
tujuan pengadukan hingga rata, Iya. supaya pupuk organik yang sudah dicampur sama hormon ini bisa meresap masuk iya Ke dalam pakan ya Pak. ke dalam pakan. Betul. Setelah ini saya diamkan sebentar, Iya. nunggu perepes ini maksudnya peresapannya sempurna. Kira-kira Saya berapa diamkan menit sebentar. Pak? Ya kira-kira 1-2 menit. 1-2 menit ya. Betul. Setelah itu baru kita kasihkan pada lele dengan cara merata Pak. Merata. Dengan cara merata dan tidak terbatas. Tidak terbatas. Iya, tidak terbatas. Dan pada lele. Sampai merata semua. Tentunya Bapak bisa lihat sendiri bahwa lele yang dikasih peletnya dicampur dengan pupuk organik, lahap sekali makannya. Lahap dan lincah. Itu merupakan pertanda bibit lele yang sehat ya Pak ya? Ini iya betul. Karena apa, nafsu makannya itu selalu tinggi. Selalu tinggi. Iya. Sehingga pertumbuhannya itu cepat sekali. Di samping kekebalannya itu benar-benar baik. Nah, adapun pemberian makan lele ini setiap harinya 4 kali Pak. 4 kali. Kapan Pak itu Pak? Waktunya malam jam 9 ya. Terus pagi kira-kira jam setengah 8. Iya. Kemudian Terus siang jam berapa? waktunya jam 1 nanti. Jam 1. Terus sore menjelang maghrib. Pemberiannya ini menurut ukurannya Pak. Menurut ukurannya. Iya. Dalam arti kalau lele semakin besar, Iya. maka pemberian pakannya semakin bertambah banyak. Iya. Nah, ini kan lele ukuran 15 hari. 15 hari. Untuk jumlah lele 100.000 ini saya kasih pakan 1,5 kilo. 1,5 kilo. Kadang-kadang sampai 2 kilo. Itu sekali memberi pakan. Oh, iya. 1,5 kilo sampai 2 kilo ya. Sampai 2 kilo. Umur 15 hari. Untuk jumlah lele 100.000. Nah, sampai sekarang, sampai usia 15 hari ini, pakan saya sudah kira-kira habisnya 60 kilo. Ya. Setelah saya memakai pupuk organik yang saya campurkan dengan pupuk pakan pelet ya. Alhamdulillah, bisa Bapak lihat sendiri nanti ya. Lele itu sudah rata-rata berukuran 53 sampai 57 ya Pak? Iya. Umur 15 hari ya? Bahkan yang 79 juga ada. Iya. 79 sudah banyak. Pak Romas, mengenai kecepatan pertumbuhannya, ini biasanya kalau tidak menggunakan nasta, untuk mencapai 57 itu umur berapa? Kalau tidak memakai pupuk organik ya, untuk mencapai ukuran sampai rata-rata 5-7 ya, itu memerlukan waktu 1 bulan. 1 bulan Pak ya? Dalam kalau dengan ketentuan lelenya banyak seperti ini. Lelenya banyak. Kapasitas 100.000. Kapasitas 100.000. Itu sampai 1 bulan. 1 bulan. Untuk mencapai ukuran 57. Iya. Kebetulan ini sudah umur baru berapa hari? Nah, kebetulan yang Bapak lihat ini ya, lele berukuran lele berumur 15 hari. 15 hari. Iya. Sudah mencapai rata-rata 57 ya? Rata-rata. Dengan demikian berarti Bapak sudah mengirit pakan ya? Iya, sangat mengefisiensi pakan. Efisiensi pakan.
Ini bisa kita lihat bersama bahwa ukuran 69 yang di atas ini, di keranjang atas ini ukuran 69 ini. Iya. Nah ini. Terus ini ukuran 57. Nah, makanya tadi saya menyampaikan bahwa rata-rata ini sudah ukuran 57. Namun demikian juga banyak juga yang berukuran 69 ya. Mungkin dari 100.000 ekor lele ada sekitar 15.000 yang ukurannya 69. Iya. Nah, terus rata-ratanya ini saya ulangi lagi, ini ukuran 57. Ini. Iya. Nah, ini ukuran 68. Ya, bisa lihat sendiri 68,5 sampai 69. Iya. Iya. Betul. Sedangkan ini yang ukuran 57. Tentunya Bapak bisa lihat sendiri di sini bahwa lele-lele yang pakannya dicampur dengan pupuk organik NASA, lele tersebut sangatlah bagus. Sebagai contoh, kepala dan badannya itu hampir sama. Biasanya kalau lele yang tidak dikasih pupuk organik, itu kepalanya itu lebih besar, badan atasnya itu kecil-kecil atau lebih kurus, sehingga kurang prospeknya di pasaran. Jumpa lagi pemirsa NASA dengan tim liputan NASA yang saat ini kita berada di Desa Binorong, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara, di kolam pemeliharaan lele itu milik Bapak Ade yang telah menggunakan produk-produk dari PT NASA. Dan untuk lebih jelas tentang penggunaan produk dan manfaat yang telah dirasakan oleh Bapak Ade, saya ikuti wawancara dengan Bapak Ade. Selamat pagi Pak Ade. Pagi. Ya. Ini kita dari tim NASA ingin mengetahui bagaimana penggunaan dari produk-produk NASA ini. Sebelumnya Pak Ade silakan memperkenalkan dulu Pak. Nama saya Pak Ade dari Desa Binorong, Kecamatan Bawang, Kabupaten Banjarnegara. Untuk kolam milik Pak Ade ini ukuran berapa ini Pak? Ini ukurannya 3,5 kali 6. 3,5 kali 6, jadi sekitar 21 cm persegi Pak ya? Iya. Ditebari berapa ribu Pak? Ini saya tebari 8.000, ukuran 35. 8.000 bibit ya? Iya. Ini pada umur berapa Pak sekarang Pak? Dari memasukkan bibit itu Pak? Saya masukkan bibit sampai sekarang 20 hari. Bibitnya ukuran berapa nih Pak? Saya ini memakai 35 ukurannya, sekarang udah mencapai 79 ke atas. Kemudian dari produk NASA ini yang dipakai itu apa saja Pak? Yang saya pakai ini Peternak, sama POC NASA, sama hormon. 3 macam ini saya pakai. Caranya ini, 1 botol Peternak saya kasih POC NASA 3 tutup, pakai hormon 1 tutup. Lalu diaduk dalam 1 botol ini. Nanti setelah sudah diaduk, dicampurkan, saya ambil 1 tutup untuk penambahan air 1 liter. Nah, setelah itu cara penyampurannya 1 kilo pelet ini saya semprot sampai 100 cc. Jadi nanti setelah saya semprot, saya aduk itu dalam 100 cc. Lalu saya keringkan biar tidak terlalu lembab dan tidak menjamur. Dan setelah itu saya kasih makan. Kemudian sekarang dengan penggunaan produk NASA ini apa yang dirasakan manfaatnya dibandingkan dulu sebelum menggunakan produk NASA pada umur yang sama ini Pak? Ya kalau dulu itu belum pakai NASA itu kalau 1 kolam 8.000 ekor itu bisa mencapai 4
makan lele sekitar 2 kilo lebih. Sekarang 1 hari itu paling 1 kilo pengirisan pakan dari lele. Tapi di lele saja itu sudah terasa besar. Ini pernah dilakukan penimbangan atau berapa atau bagaimana ya, sehingga bisa mengetahui perkembangan lele sekarang ini Pak? Sebelum pakai NASA, kalau ukuran 35 itu paling besar ini segini, paling besar. Kalau setelah pakai NASA itu paling kecil jadinya segini, umur sekitar 20 hari saya pelihara dari umur ukuran 35. Tapi setelah pakai NASA ini termasuknya paling kecil. Yang paling banyak ini sekitar 12 cm. Setelah menggunakan NASA itu jarang sekali mati. Ya paling kalau saya perhitungkan ya hampir 1%. Kalau dulu bagaimana? Kalau dulu itu ya 10% bisa mencapai kematian. Kematiannya Pak. Penurunan tingkat kematian sudah 9%. Bisa menurun ya. Umur 20 hari ini sudah menggunakan pakan berapa kilo dari yang kecil sama yang besar Pak? Dari kecil sama yang besar itu sekitar 17 kilo. Karena ini saya ambil 20 kilo masih ada sekitar 3 kilo. Besar. Sedangkan dulu sebelum menggunakan produk NASA ini untuk umur 20 hari habis berapa kilo Pak? Kalau sebelumnya itu mencapai 30 kilo itu sampai ukuran 79. Itu habis 30 kilo. Jadi dari segi pakan sudah mengirim sekitar 13 kilo. Untuk pakan yang kecil itu berapa ribu ya Pak per kilo? Yang dari pakan yang kecil itu 75 kali 15 kilo itu 112.500. Kalau untuk yang ukuran besar itu berarti 75.000, 15 kilo kali 5.000, 75. Jadi jumlahnya 187.500 itu menghabiskan. Kalau sekarang Pak? Kalau sekarang pakai NASA itu hanya 10 kilo kali 7.500 bisa 75.000. Nah, ditambah pakan yang kedua 5.000 kali 7 kilo itu 35, berarti 110.000. Jadi ya, selisihnya itu masih 70.000 ya. Kemudian untuk membeli produk dari NASA ini Pak? Kalau untuk di produk NASA ini satu botol 32.000. Yang VOC NASA ini 12.500 sama hormonnya 21.000. Tapi ini belum saya gunakan semua. Jadi masih bisa digunakan untuk jangka waktu yang lama Pak? Ya, masih bisa digunakan untuk yang lama, bisa untuk menjadi ukuran konsumsi. Itu kira-kira saya pakai paling habis setengahnya. Jadi keuntungan yang tadi diperoleh di samping pertumbuhan yang tepat, selisih pakannya bisa untuk membeli produk dari NASA ini Pak. Kemudian Pak Ade ini setelah menggunakan produk NASA ini kira-kira kesan dari bapaknya Pak, dan juga mungkin ada pesan bagi peternak lele yang lain Pak? Untuk perikanan budidaya ikan lele khususnya untuk desa Binolong dan sekitarnya wilayah Banjarnegara, sebaiknya sekarang menggunakan produk-produk dari NASA antara Beternak, VOC NASA dan hormon. Karena saya telah membuktikan dan ikan-ikan pun kematiannya tidak banyak. Terima kasih Pak Ade ya. Demikian pemirsa NASA liputan kita di budidaya ikan lele milik Bapak Ade dari Kabupaten Banjarnegara. Reporter Hakim dan kameramen Joni melaporkan. Salam NASA.
Nama saya Tahmid, nama saya di Koripan, di Jemulyo, Pembangkitro, di Kabupaten Banten. Ya. Bapak mengenal NASA ini dari siapa Pak ya? Mbak Elin. Mbak Elin. Iya, Ya. Mbak Elin. Sudah berapa lama Pak Tahmid ini menggeluti usaha pembenihan lele ini Pak? Kurang lebih 10 tahun. Untuk kolam pemijahan ini berapa unit Pak yang Bapak miliki? Ada 10 unit. 10 unit Pak ya. Yang depan tuh rata-rata sekitar 3x3, terus yang belakang untuk penebaran itu 5, ada yang 5x7. Iya. Kalau induan sekarang ada sekitar betina itu 40 Iya. dan pejantannya 25. Yang pejantan pakai sangkuriang, yang betinanya pakai python. Produk yang Bapak gunakan apa saja Pak? Saya pakai NASA sama harmonik. Harmonik Pak ya? Iya. Cara pakai biosinasa dengan harmonik ini Pak? Saya biasanya ini harmonik ini satu botol ini saya campur dengan POC NASA yang satu botol. Iya. Satu campur jadi Dioplos satu, jadi ya, satu. dioplos. Setelah itu waktu pemberian makan itu saya menaruh air misalnya 1 gelas untuk sekira-kira 1 kilo pakan ini saya tutup. Saya ngambilnya ini satu tutup, ya dicampur dengan air. Baru nanti pakan dimasukkan ke ember ya. Pemberiannya ini pagi, waktunya kapan saja Pak? Kalau saya yang paling utama pagi, siang sama sore. Pagi sekitar jam 8. Pagi sebelum jam 8, sebelum jam 8 ya, terus iya. nanti siang jam 12 sama sore. Kadang sampai malam, gitu. jam 7 atau jam 5 sore itu. Ya, kemudian dari ini Pak, hasil pengamatan Bapak selama menggunakan produk NASA ini apa saja? Kalau yang saya rasakan itu karena saya sifatnya mengejar target untuk per minggu itu bisa mengeluarkan bibit sekian ribu dan sekian ukuran itu, saya bisa istilahnya menjanjikan kepada petani dengan produk ini saya bisa meningkatkan yang biasanya 1 minggu itu cuman bisa 1 ukuran itu alhamdulillah bisa jadi 2 ukuran. Biasanya kalau dari 23 itu 1 minggu itu cuma jadi 3-4. Tapi setelah pakai produk NASA saya bisa mencapai sampai 35. Oh gitu. Iya. Dalam 1 minggu Pak 1 ya? minggu sama-sama 1 minggu ya. Sebelumnya bagaimana Pak? Untuk pertumbuhan itu saya betul-betul nggak bisa untuk memenuhi target pemesanan. Jadi sebelum pakai NASA memang belum bisa memenuhi target. Dan setelah menggunakan NASA persentase kematiannya itu bisa dikira-kira Pak rata-rata berapa? Kalau kematian bagaimana ya? Hampir nggak ada ya. Hampir nggak ada. Kalau ada kematian biasanya cuma karena terlalu banyak makannya. Kalau nafsu makan berarti cukup bagus Pak ya? Iya, nafsu makannya bagus sekali. Ya. Kemudian dari penampakan fisiknya Pak, penampakan fisiknya setelah ukuran-ukuran itu bagaimana Pak? Secara fisik? Iya, kalau untuk penampakan fisik, ikannya itu terasa lebih gemuk. Iya. Biasanya kalau ikan kurusan panjang, kecil lah itu bisa bulat dan lebih berisi badannya ya. Jadi untuk 1 minggu kadang-kadang ditaring nggak keluar itu karena memang gemuknya ikan itu. Iya. Baik Pak, untuk yang kembali pakan Pak ya. Iya. Ini kaitannya dengan pakan dalam 1 minggu untuk ukuran 35 ini menghabiskan berapa ini Pak? Untuk 1 minggu sampai dengan keluar itu biasanya maksud saya untuk penjualan itu biasanya 2 sak. Sekitar 20 kilo. 20 kilo. Iya, satu saknya kan 10 kilo. Oh, ukuran yang ini ya? Iya, ukuran yang 35 itu. Di samping saya sudah ada Pak Zainal, ya beliau juga mengupayakan dalam hal ini pembenihan lele. Khususnya kita akan menanyakan tentang pengaruh produk NASA di indukannya. Selamat siang Pak Zainal. Selamat siang. Ya. Lalu menggunakan produk NASA sendiri sudah berapa lama Pak? Sekitar baru 1 tahun. Baru 1 tahun ya. Untuk induknya, alhamdulillah ini setelah pakai induk NASA, pakai NASA. Dibandingkan sebelum juga Pak ya? Dibanding sebelumnya, itu telurnya lebih banyak. Kalau sebelumnya itu paling rata-rata setiap 1 induk itu keluar sekitar 50 ribuan bibit masuk telur ya. Setelah menggunakan NASA, kira-kira bisa mencapai sekitar 70 bahkan. Kemudian dari kesehatan indukannya sendiri Pak, ini kesehatan indukannya bagaimana Pak? Alhamdulillah baik. Baik Pak ya. Iya. Jadi kalau tapi kalau sudah 2 tahun ganti indukan Pak ya? Iya. 2 tahun ganti indukan. Nah tadi menggunakan NASA sudah 1 tahun Pak ya? Iya. Berapa POC NASA dan berapa hormoni Pak menghabiskannya Pak? Rata-rata 1 bulan 2
satu Oh, paket. 1 bulan. Kira-kira Satu bulan ini satu paket. Iya, satu paket. Jadi dalam 1 bulan ini habis 1 botol Biosinasa, Iya. 1 botol Harmonic. Iya. Oke. Induk itu dari ambil apa? Istilahnya longgoran gitu ya. Iya. Calon-calon bibit yang udah gede-gede itu saya sendirikan untuk saya sengaja untuk saya buat induk. Ternyata dari usia 3 bulan sampai 4 bulan itu sudah ada telurnya. Kalau biasa tanpa Bertelur, ya? misalkan tanpa tambahan makanan ini, biasanya paling tidak 7 bulan baru ada telurnya. Gitu. Terus aktivitas waktu dipijahkan itu juga karena mungkin kondisinya dia pasti sehat ya. Iya. Itu alhamdulillah selalu baik. Setelah kita pijahkan, kemudian kita kembalikan ke induk lagi, kembalikan ke kolam induk, kemudian kita kasih pakan pakai nasa itu bisa 2,5 bulan. 2,5 bulan bisa dikawinkan lagi. Kalau sebelum pakai nasa, Sekitar bisa 3-4 bulan. 3-4 bulan itu baru bisa dikawinkan lagi ya. Demikian Mitra Nasa, bincang-bincang kami dengan Pak Tahmid dan Pak Zainal. Reporter hati kameramen Adi melaporkan dari Bambang Lipuro, Bantul. Salam Nasa. Saudara-saudara, kita sekarang berada di Kelurahan Sogaten, Kecamatan Manguharjo, Kodo, Kodia, Madiun. Kita sekarang berada di lokasi kolam pembenihan dan pembesaran milik Bapak Edi Martanto. Untuk selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana beliau mengaplikasikan pupuk nasa di dalam usaha budidaya pembenihan maupun pembesaran lele milik beliau. Sebelum pemasukan induk ke dalam kolam pembenihan, air kira-kira setinggi setengah meter 50 cm dicampur dengan pupuk organik cair nasa sebanyak dosisnya 1 tutup. Yang ini berumur kira-kira 15 hari. Ini sudah sekitar seminggu tidak saya ganti, tidak saya sirkulasi. Tapi kondisi airnya masih bagus dan ikannya tidak mau nongol. Itu pertanda ikan kondisi air di dalam air bawah itu masih bagus. Kan kita mau mengaplikasikan pakan udang untuk pakan lele dengan dosis per kilo 1 cc. Lalu kita semprotkan ke pakan udang. Kita aduk secara merata supaya lebih meresap. Dengan menggunakan pupuk nasa ini siap tabur ke kolam, biasanya sampai umur berapa? Itu biasanya sekitar umur 22, 23 itu sudah bisa ditebar. Sudah tebar ke kolam pembesaran. Dan kalau dulu sebelum saya pakai nasa, itu ukuran 3 itu minimal itu 30 hari. 1 bulan itu baru saya bilang penyeleksian pertama. Jadi keuntungannya hampir selisih waktunya hampir 1 minggu lebih. Ya 1 minggu lebih. Kita sudah untung waktu di lokasi pembesaran ikan lele. Nah, ini tahap pembersihan. Pembersihan meliputi pembersihan air, pengangkatan lumpur hitam, dan pengeringan. Karena tadi malam hujan ini airnya penuh. Sebenarnya kemarin sudah kering. Ini sudah 1 hari kering. Hitam kemarin yang kami angkat itu seperti yang ada di bawah ini. Ini sangat beracun. Mengangkat lumpur hitam dari kolam itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti virus, racun, dan segala macam yang merugikan ikan lele. Nah, saya menjalankan usaha ini dengan mengacu aturan-aturan atau
yang dianjurkan oleh NASA, seperti tahap-tahap budidaya dan aplikasi ton. Itu semua sudah ada di sini, termasuk pemasukan air, tebar benih, program pakan ikan, sampai dosis-dosisnya itu ada semua di dalam sini. Jadi saya mengacu untuk memakai buku ini untuk menjalankan usaha saya, walaupun buku ini untuk dianjurkan untuk udang, tapi ternyata tetap juga untuk ikan lele. Terapi kolam saya menggunakan ton tambak organik Nusantara. Ini untuk membantu menghilangkan racun-racun virus dan akan membantu pakan alami ikan, yaitu plankton. Nah, caranya ini kira-kira 7 gram kita campur dengan air. Ini untuk kolam kira-kira 10 kali 10 motor. Kita aduk sampai merata. Sekarang kita masukkan ke dalam tangki yang kita sudah isi air penuh. Kita nyemprot dalam keadaan kondisi kolam kering, tapi berhubung tadi malam hujan tidak apa-apa. Tapi sebelumnya kita sudah bersihkan lumpur hitam dan kita akan menyemprotkan campuran ton ke dalam kolam. Semua tepian kolam dan juga dasar kolam ini sebaiknya disemprot dengan ton, dan yang paling ideal memang harusnya ini pada kondisi air yang mencek-mencek atau sudah dikuras airnya. Saya menggunakan ton dengan cara disemprotkan. Sekarang kita saya terapi air ini dengan cara disiramkan saja sudah cukup. Dengan dosis 1 bibit air 1 cc. Dan ini sudah saya campur ton air berwarna hitam kecoklatan. Kita aduk-aduk supaya larut. Saya sekarang berada di lokasi pembesaran ikan lele yang sudah berumur 20 hari. Dengan terapi ton sudah 2 kali. Dengan hasil warna air kolam berubah seperti lumut. Nah, ini tandanya kualitas air sangat bagus sekali, dan ini mempertandakan banyak plankton tumbuh di dalam kolam. Sekarang kita akan melihat kondisi ikan dengan menggunakan terapi ton. Dengan cara kita mengasih makan. Ini tadi sudah dikasih makan sekitar jam 7. Sekarang kira-kira jam 12, jam 11. Kita kasih makan lagi. Ternyata ikan sangat rakus. Dulu sebelum menggunakan ton, ikan umur sekian, umur 2 minggu tidak bisa seperti ini. Sebelum saya menggunakan terapi ton, itu saya menebar benih dari 0 sampai dengan panen itu hampir kira-kira 10 minggu atau 2 bulan 2 minggu. Itu dengan isi 5.000 saya pakai 15 tak, itu tidak mencapai 5 kintal. Nah, sekarang saya menggunakan terapi ton. Ini hanya dengan 57 hari saya panen ikan lele. Itu ikan sudah berukuran besar. Jadi 1 kilo itu paling sedikit isinya, paling banyak isinya 8. Itu rata-rata 8, dan ada yang 7, 6, itu banyak sekali. Jadi saya kesimpulannya dengan menggunakan ton, saya bisa memanen jauh sebelum 2 bulan. Itu sudah mendapatkan ukuran yang diinginkan pasar.
Ini ukuran ikan yang saya panen 57 hari. Ciri-ciri ikan yang memakai serat hitam, dagingnya padat, keras, dan tidak mengalami penyusutan. Jadi lemaknya sangat sedikit sekali. Jika digoreng tidak mimpet. Kepalanya tidak besar. Nah, badan di bawah kepala ini yang besar. Saudara-saudara, sekarang kita kembali ke kolam Bapak Edi Martanto untuk melihat perkembangan lele beliau yang pada 40 hari yang lalu kita ambil gambarnya. Inilah keadaan kolam setelah usia 40 hari. Ikan pada usia 40 hari ini akan dikasih makan oleh Pak Edi. Kita lihat perkembangannya. Bisa kita saksikan populasi ikan tetap padat dengan perkembangan ukuran yang sangat memuaskan. Jika kita lihat kondisi airnya, bahwa air berwarna hijau, ini menandakan bahwa pertumbuhan plankton di sini sangat bagus. Inilah yang mendukung, antara lain memberikan dukungan yang kuat pada perkembangan ikan lele di sini. Ini ikan ukuran 12, setiap kilogram terisi 12 ekor. Dan akan dipertahankan nanti kurang lebih 5 hari lagi untuk mencapai ukuran 10. Dan kualitas daging lele di sini ini sudah memadai untuk bahan baku pembuatan abon daging lele. Dalam pembuatan abon daging lele ini diperlukan lele dengan kualitas daging yang baik dengan kadar lemak yang rendah. Ya pemirsa, kita akan melihat mengambil sampling, kita melihat ini contoh ikan lele yang siap dipanen, tapi tinggal menunggu waktu. Dan untuk mencapai ukuran yang untuk bahan baku abon itu harus ikan lele yang ukuran besar seperti ini, kira-kira berisi 1 kilo 10 yang seperti ini ya. Sekian ini 12 hingga 14. Ini umur berapa hari ini? Ini umur 40 sampai 45 hari. Umur 45 hari besar ini ya? Nah, iya. Dulu enggak pernah, dulu 2 bulan setengah sampai 3 bulan baru bisa mencapai ukuran sekian. Oh, ya. Soalnya diberi perlakuan ya seperti dulu. Terapiton ini cuma 2 kali, 3 kali waktu syuting itu dulu, waktu diambil gambarnya itu 3 kali. Sama sekarang baru 3 kali. Total berapa sendok ini untuk pemberian apa? 15. Total 15 sendok. 15 sendok. Jadi kurang lebih 15 hari sekali dikasih ton. 10 hari kan? 10 hari sekali dikasih ton. Masing-masing pemberian kurang lebih 5 sendok berarti. Kolamnya lebih bisa. Kita juga akan melihat kolam lagi pada di desa Subadan dengan lokasi yang lainnya yang telah menggunakan pupuk ton dan pupuk nasa. Ya, ini adalah ikan lele yang berumur 2 bulan dengan waktu tebar dengan ukuran 23 dan sekarang sudah berumur sekitar 60 hari. Anda bisa melihat ya, ini ukurannya sudah cukup besar. Ini kurang lebih 1 kilo berisi 8. Jadi untuk ukuran konsumsi ini sudah terlalu besar. Jadi ini memang dikhususkan untuk konsumsi kemancingan ikan.
ya, dan juga pembuatan abon lele. Jadi para pemirsa, terutama juga para petani lele atau pembesaran lele, teknologi ton dan NASA ini bisa Anda gunakan untuk meningkatkan penghasilan dari budidaya ikan lele di tempat Anda masing-masing. Demikian pemirsa hasil wawancara kami dengan Bapak Redi Martanto yang telah sukses di dalam budidaya ikan lele. Sama-sama menuju masa depan yang lebih baik. Misalnya satu cinta, kita berjumpa lagi di Desa Surowono, Canggu, Pare, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur, untuk meliput sajian penggunaan produk NASA, yaitu pupuk tambak bekas Nusantara dan mesin NASA, dan juga Fiterna yang digunakan oleh Bapak Sudarto dalam kolam pembibitan ikan koki dan ikan lele. Untuk lebih jelasnya tentang penggunaan produk PT Nusantara dan manfaat-manfaat yang telah dirasakannya, nanti kita akan ikuti wawancara dengan Bapak Sudarto. Selamat siang. Selamat siang. Ini Bapak membudidayakan ikan apa juga Pak? Di sini saya membudidayakan ikan lele sama ikan koki, Pak. Pembenihan Pak ya? Pembenihan dan pembesaran. Untuk ikan lele itu yang digunakan dari produk kita itu apa saja Pak? Ini Pak, kalau untuk lele pada saat pembibitannya itu Pak, saya sebelum menelurkan lele itu yang saya pakai NASA dulu Pak. Jadi NASA ini saya campur dengan air sesuai petunjuk yang ada di sini. Terus saya taburkan di kolam. Setelah itu saya biarkan 2 hari. Setelah 2 hari baru induknya saya masukkan. Setelah itu nanti kalau sudah netas induknya saya pindah. Nah, kalau sudah kira-kira ukuran 35 cm itu saya pindahkan di kolam tanah Pak. Di kolam tanah itu sebelumnya saya kasih ini Pak, ton ini Pak. Saya kasih ton ini Pak, nanti untuk menumbuhkan pakan alaminya gitu Pak. Jadi ini sangat membantu sekali buat saya ini Pak. Di samping ketahanan fisiknya ikan itu kelihatannya pertumbuhannya cepat sekali Pak. Gitu. Jadi biasanya kalau dari rete ke ukuran 35 sampai 47 itu memerlukan waktu ya kurang lebih 1,5 bulan. Tapi pakai ton ini 1 bulan sudah bisa mencapai 35. 1 bulan sudah bisa sampai 5 cm. 3 sampai 5 cm. Jadi karena pakan alaminya ditambah dengan itu Pak. Itu yang dilele Pak. Yang dilele. Jadi menggunakan NASA sama ton ini Pak. Ya. Terus untuk pakannya Pak, kalau sudah agak besar Pak, kalau sudah ukuran 35 Pak, saya pakai Fiterna ini saya campur dengan pakan pelletnya ini Pak. Saya campur dengan air sesuai petunjuk ini, saya racun sama pakannya saya kasihkan ke lele itu. Ternyata Pak, pertumbuhannya sangat besar, sangat cepat sekali Pak. Ya, cepat sekali. Dosisnya berapa Pak? Untuk ini Pak, ini setiap 10 kg pakan, dan itu saya kasih setengah tutup ini Pak. Setengah tutup, saya kasih air kira-kira 2 liter. Saya rendam, terus saya kasihkan makan ke yang masih ukuran 3 sampai 5 itu. Itu dalam jangka waktu 1 bulan sudah bisa mencapai ukuran 4 sampai 6 cm. Kira-kira 50 hari sudah bisa, mulai 0 sampai 46 itu hanya 50 hari. 50 hari, jadi 2 bulan kurang gitu. 2 bulan kurang. Kalau dulu 3 bulan baru bisa 46. Jadi menghemat waktu kira-kira 1 bulan. 1 bulan Pak. Terus untuk ikan kokinya gimana Pak? Ikan kokinya itu begini Pak. Jadi sebelum saya menetaskan telur yang sudah saya siapkan sebelumnya, itu airnya saya kasih NASA dulu Pak. Saya kasih NASA dulu, terus saya kasih lumpur tanah, ini kan kolam baterai Pak. Saya kasih lumpur tanah, saya kasih ton. Nah, setelah itu ada ecer gondok itu Pak, saya biarkan di situ nanti netas. Kalau sudah netas di situ Pak, sebelum ada ton itu
1 minggu itu belum kelihatan bentuknya Pak. Tapi sekarang setelah saya kasih ton itu sama NASA itu 10 hari sudah kelihatan bentuknya, sudah warnanya sudah kelihatan merah-merah gitu Pak. Dulu kalau kira-kira baru 10 hari belum kelihatan. Belum kelihatan itu Pak, belum kelihatan. Sekarang sudah kelihatan bentuknya besar dan warnanya sudah membentuk merah gitu Pak. Itu yang sudah saya coba di kopi saya itu. Jadi lebih cepat Pak. Lebih cepat. Betul lah, lebih cepat itu. Biasanya mulai dari pembibitan ini Pak ya, sampai kira-kira ukuran 2-3 itu membutuhkan waktu 1,5 bulan Pak. Sekarang saya pakai ton, terus saya kasih lumpur sawah ini 20 sampai 25 hari sudah bisa mencapai ukuran 2-3. Nanti bisa menghemat waktu, mempercepat masa panennya gitu Pak. Dari segi kesehatannya juga. Dari segi kesehatan juga gitu Pak. Dulu sebelum saya pakai ton sama NASA itu kalau musim-musim seperti ini Pak, musim kemarau yang tidak menentu cuacanya ini Pak, itu saya sangat sulit sekali untuk menyesuaikan temperatur airnya ini Pak. Nah, terus saya kasih ton sama NASA, saya sendiri jarang-jarang untuk menetralisir ini, jadi keadaan sudah stabil sendiri gitu Pak. Stabil sendiri, jadi suhu airnya tuh kelihatannya kok normal terus gitu ya Pak. Walaupun cuaca panas, ikannya tuh nggak gelisah gitu Pak. Itu sudah saya rasakan sekali. Saya rasakan sekali manfaatnya ton itu Pak. Jadi banyak sekali Pak. Banyak sekali manfaatnya itu Pak. Terutama itu masa panennya itu lebih cepat. Terus keadaan kesehatan ikan saya juga semakin terjaga gitu. Kalau dulu saya sebelum pakai ini sudah pakai segala macam obat itu kalau untuk mengimbangi cuaca itu mau macam-macam, tapi ternyata belum berhasil. Nah ini pakai ton sama NASA saja kok kelihatannya sudah cukup gitu kan? Iya sudah berhasil. Kemudian pemirsa NASA tercinta, liputan kita dan juga bincang dengan Bapak Sekar tentang penggunaan pupuk ton dan POC NASA dan juga Citernas di perikanan beliau, yaitu perikanan pembibitan ikan lele dan ikan kopi yang telah merasakan betapa banyak manfaat penggunaan produk-produk sejenis masyarakat. Demikian liputan kita dari Kediri, Jawa Timur, dan sampai jumpa lagi di liputan kita selanjutnya. Salam NASA.